Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 2112. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Datangi Kincen dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Tuanku ada di sini untuk menghilangkan kerugian bagimu. Mo Yun Gubo memiliki senyum masam di wajahnya. Teman kecil, mengapa kamu melakukan ini? Jika kamu membunuhnya, organisasi Naga Hitam akan sangat marah. Tidak apa-apa jika kamu pergi, teman kecil, tapi ketika kamu berbalik, organisasi Naga Hitam pasti akan membalas dendam pada orang-orangku yang tak terhitung jumlahnya di kota Nanyuan. Dan banyak orang di kota Nanyuan saya akan berada dalam bahaya, dalam api. Jadi, jika teman kecil melakukan ini, bukankah Anda sama saja menyakiti orang-orang yang tidak bersalah ini? Kata Mo Yun Gubo. Suara gemuruh dari Mo Yun Gubo menyebar ke seluruh kota Nanyuan. Suara Mo Yun Gubo itu sangat jelas sekali sampai ke telinga setiap warga. Mendengarnya, mata Kincen sedikit menyusut lalu menatap Mo Yun Gubo dan segera tertawa. Hahaha, saya sebelumnya telah berdiri di atas landasan moral yang tinggi dan menargetkan istana penguasa kota di kota Nanyuan. Tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa Mo Yun Gubo, kamu akan mampu melakukan ini. Dia menoleh dan melihat ke arah banyak orang di kota Nanyuan. Pada saat ini, setelah orang-orang ini mendengar apa yang dikatakan oleh Mo Yun Gubo, ekspresi mereka semua juga menunjukkan sedikit kepanikan. Yah, yang benar. Organisasi Naga Hitam itu namanya bagaikan bayangan pohon yang sangat besar. Organisasi Naga Hitam sebuah organisasi gelap paling menakutkan di Laut Semesta Selatan. Kekuatan terkemuka manapun di Laut Semesta Selatan jelas menyadari terornya. Agar kekuatan gelap tumbuh dari kekuatan gelap yang lemah menjadi kekuatan gelap teratas di Laut Semesta Selatan, prosesnya harus banyak memakan darah, akumulasi modal, melibatkan mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya, dan darah yang tak ada habisnya. Setelah Sage Agung Yilong dibunuh, maka organisasi Naga Hitam pasti akan membalas. Ketika penghasutnya Kincen pergi, maka satu-satunya yang tidak beruntung itu adalah orang-orang lokal dari kota Nanyuan. Seperti mereka. Untuk sesaat orang-orang yang telah berterima kasih kepada Kincen sebelumnya memiringkan keseimbangan ke arah Mo Yun Gubo, bukan karena mereka tidak ingin memberi pelajaran kepada Sage Agung Yilong dan menarik napas dalam-dalam. Namun mereka tidak berani menanggung konsekuensi kemungkinan sebab akibat dan juga bencana. Melihat itu, wajah Saroye berubah ketika dia mendengar ini. Hei, kamu orang tua sangat tidak sopan. Kamu benar-benar mengatakan itu kepada tuanku. Mengapa tuanku menekan penjahat di kota Nanyuan untukmu? Apakah kamu menekan orang yang salah? Kata Saroye, dia sangat marah. Apakah ada orang di dunia ini yang bingung antara benar dan salah? Tuanku, dia telah membantu kota Nanyuan menegakkan keadilan bagi surga, tapi dia dipitnah oleh orang lain. Apakah masuk akal membiarkan Sage Agung Yilong membunuh tanpa padang bulu di kota Nanyuan? Meskipun Saroye berwatak berapi-api, tapi nyatanya sebagai pewaris klan Komodo, Saroye bukanlah seorang idiot. Bagaimana mungkin dia tidak melihat bencana lama dari keluarga Mo Yun di rumah tuan kota? Penyelamat Laut Semesta Selatan itu hanyalah sekelompok orang pengkhianat. Kincen mengangkat tangannya untuk menghentikan Saroye, memarahi. Dia memandang Mo Yun Gubo dan terkekeh. Senior Mo Yun Gubo memang benar. Dalam apa yang dia katakan memang mungkin untuk membunuh Sage Agung Yilong ini. Namun itu akan menarik perhatian dari kemarahan organisasi Naga Hitam dan akan menyebabkan kota Nanyuan berada dalam bahaya. Mendengar itu, kulit Mo Yun Gubo sedikit cerah. Sueli dan yang lainnya juga nampak menghela napas lega. Kincen ini masih bisa mendengarkan pendapat orang lain. Setidaknya dia tidak sepenuhnya sombong. Bahkan Sage Agung Yilong saat ini merasa lega. Hanya saja dia tidak menunggu sampai desahan di dalam hati semua orang jatuh. Tetapi dia tiba-tiba melesat karena dia takut bahwa Kincen mungkin akan tiba-tiba berubah pikiran.
Dia memandang Mo Yun Gubo sambil tersenyum. Apakah Senior Mo Yun Gubo berpikir bahwa jika saya membiarkan Sage Agung Yilong pergi kali ini, dia tidak akan memprovokasi balas dendam organisasi Naga Hitam? Mendengar perkataan Qin Chen, Mo Yun Gubo mengerutkan kening. Tidak, aku pasti tidak akan membalas dendam, kata Sage Agung Yilong. Dia buru-buru berteriak. Lagi pula, dengan kekuatanku saat ini, aku tidak bisa membalas dendam. Oh, benarkah? Kata Qin Chen. Dia memandangnya dengan acuh tak acuh. Apakah kamu berani bersumpah dengan jiwamu bahwa kamu tidak akan pernah membalas dendam pada siapapun di kota Nanyuan dalam hidup ini? Dan kamu juga akan menjamin bahwa organisasi Naga Hitam tidak akan membalas dendam kepada siapapun di kota Nanyuan? Dan jika Anda sampai melanggar sumpah, maka Anda akan kehilangan jiwa Anda dan tidak akan pernah bisa bereinkarnasi, kata Qin Chen. Sage Agung Yilong terkejut. Bagaimana dia bisa menjamin hal itu dengan karakternya? Dia pasti tidak akan berani menghadapinya. Qin Chen sekarang akan, tetapi begitu dia dibiarkan hidup, dia pasti akan melakukan pembantaian untuk melampiaskan kebenciannya. Selain itu, meskipun dia bisa menjamin diri sendiri, bagaimana dia bisa menjamin bahwa kakak laki-laki tertua dan juga kakak laki-laki kedua tidak akan marah ketika mereka mengetahui bahwa... Mendengar ini, Qin Chen hanya tersenyum lembut atas keraguan dari Sage Agung Yilong. Semua orang telah melihatnya. Apakah ada perbedaan antara membunuh dan tidak membunuh orang ini? Sebelum dia selesai berbicara, tangan besar Qin Chen tiba-tiba terulur. Tidak, aku bisa menjaminnya. Aku akan bersumpah, teriak Sage Agung Yilong dengan buru-buru. Tapi bagaimana Qin Chen bisa memperhatikannya saat ini? Tiba-tiba tangan besar Qin Chen menembus kehampaan yang tak berujung, menembus kekosongan di mana Mo Yun Gubo berada dan melewati Mo Yun Gubo, lalu muncul di depan Sage Agung Yilong. Teman kecil, hentikan! Ekspresi Mo Yun Gubo sedikit berubah dan dia buru-buru berteriak keras dengan gemuruh. Awan hitam pekat yang menakutkan menyapu tubuhnya dalam sekejap. Dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, dia berhenti di depan Qin Chen dalam sekejap dan ledakan. Awan dan kabut gelap ini seperti air yang mengalir, membungkus telapak tangan Qin Chen dari segala arah, sangat luas dan kuat. Selain itu, awan dan kabut ini memiliki daya tembus yang menakutkan, menyapu dengan kekuatan aturan jalan yang luar biasa, dan berisi lapisan hukum dan rahasia khusus. Kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari Sage Agung Yilong sebelumnya. Dan ledakan. Gelombang awan hitam pekat dan kabut menyebar ke segala arah. Kekuatan mengerikan melonjak di kehampaan dan seluruh formasi kota Nanyuan diaktifkan dalam sekejap. Cahaya pelangi yang tak terhitung jumlahnya bermekaran dan 12 pilar formasi cemerlang dengan cepat berputar, berevolusi menjadi gelombang energi yang ada di mana-mana melilit tubuh Qin Chen. Di bawah desakan formasi pelindung kota Nanyuan itu telah benar-benar mencapai kondisi puncaknya, dikombinasikan dengan kekuatannya sendiri. Kabut gelap seperti penghalang kehampaan yang terlihat menjerat dan menekan Qin Chen. Boom! Qin Chen merasa telapak tangannya telah menyentuh rawa lembab yang gelap dan dingin, dan lebih banyak racun menembus hambatan energi dan menembus ke dalam tubuhnya. Hukum racun ini juga berada pada tingkat Kaisar Puncak. Jika Kaisar Puncak yang lebih lemah seperti Sage Agung Yilong terkontaminasi, bahkan jika sedikit pun dia mungkin akan terluka parah dan akan terkorosi. Mata Qin Chen menyipit dan dia dengan sengaja menahan diri. Faktanya, Qin Chen hanya mengerahkan sebagian kecil dari kekuatannya dan ini tidak signifikan dari kekuatan yang sebenarnya. Akan tetapi, di bawah bagian kekuatan ini, dia benar-benar merasakan sedikit perlawanan. Kekuatan Mo Yun Gubo ini jauh lebih menakutkan dibandingkan dengan Sage Agung Yilong. Tapi walaupun begitu, ekspresi Qin Chen tetap tidak berubah. Dia mengubah tangan kanannya menjadi telapak tangan dan langsung menggunakan pedang di telapak tangannya untuk menyerang dengan keras. Cahaya pedang yang menakutkan melonjak, secara alami menghalangi erosi dan penetrasi dari kabut gelap dan lalu merobek lapis demi lapis. Kekuatanmu, kata Mo Yun Gubo. Dia terkejut, berdiri di tengah kabut yang bergulir dengan mata terkejut. Dia tidak repot-repot menghentikan Qin Chen, akan tetapi dia segera mengaktifkan formasi luar angkasa di kota Nanyuan. Dengan suara mendengung, Sage Agung Yilong yang awalnya berada di belakang Mo Yun Gubo seketika diselimuti oleh kekuatan luar angkasa khusus dalam sekejap.
Dia ingin melarikan diri dari kota Nanyuan dan muncul di kehampaan di luar kota Nanyuan. Sage Agung Yilong, saya di sini untuk menghentikan teman kecil Qingchen untuk Anda. Kamu segeralah pergi dari sini. Semua yang terjadi di sini tidak ada hubungannya dengan kota Nanyuan saya, dan saya juga berharap organisasi Naga Hitam Anda tidak akan menargetkan orang-orang yang tidak bersalah di kota Nanyuan di masa depan. Jika tidak, aku, Mo Yun-gubo, aku tidak akan pernah membiarkanmu. Aku sendirilah yang akan membunuhmu, kata Mo Yun-gubo, suaranya bergemuruh dan berbicara. Pada saat yang sama, kabut melonjak ke seluruh tubuhnya seperti lautan luas yang mengelilingi Qingchen. Orang ini meraung dengan marah dan ketika dia melihat Sage Agung Yilong dikirim, dia segera naik ke langit. Mo Yun-ke dan orang-orang lainnya di sampingnya tiba-tiba bergerak menghentikan Saroye. Ketika mereka melihat ini, dia memblokir sambil meraung. Mo Yun-ke dan yang lainnya saling bertabrakan, menyebabkan Mo Yun-ke mundur dengan panik. Tuan, Saroye memandang Qingchen dengan cemas. Hah, tenanglah, kata Qingchen. Dia nampak sangat tenang, menatap dengan tenang ke arah Mo Yun-gubo di depannya, dan tiba-tiba menebasnya dengan satu tangan, dan boom! Cahaya pedang yang menakutkan dan juga menyilaukan muncul, dan penghalang ruang hitam muncul samar-samar di kehampaan. Tempat cahaya pedang lewat seolah-olah retakan di kehampaan akan segera muncul. Seluruh formasi kota Nanyuan benar-benar terbelah dan banyak kegelapan kabut muncul. Gelombangnya langsung musnah. Tindakan ini juga membuat takut Mo Yun-gubo. Pecahkan udara dengan satu pedang. Apakah kekuatanmu sudah mencapai batas Kaisar Agung? Kata Mo Yun-gubo, dia tersentak. Kekosongan laut kosmik sangat padat. Bahkan praktisi yang telah mencapai tingkat tertinggi Kaisar Agung tidak dapat membuka celah luar angkasa. Hanya praktisi di tingkat ranah Kaisar Dewa lah yang memiliki kemungkinan ini. Dan sebelumnya dengan telapak tangan Qingchen, kekosongan seketika terbelah dan penghalang ruang muncul. Bukankah ini berarti Qingchen benar-benar telah berdiri pada kekuatan tertinggi? Pantas saja dia bisa mengeluarkan hati Kaisar Sage Agung Yilong hanya dengan satu telapak tangan sebelumnya. Dengan ngeri, tubuh Mo Yun-gubo berubah menjadi kabut gelap tak berujung. Untuk melindungi dirinya sendiri, lapisan kabut gelap seperti gelombang tak berujung membungkusnya sangat erat dan boom. Saat berikutnya, pedang Qingchen menghantam gelombang kabut gelap di depannya, langsung memotong gelombang kabut tebal dan mengenai dada Mo Yun-gubo dengan suara letupan. Seluruh tubuh Mo Yun-gubo terpotong dan terlempar keluar dan suara gempa dahsyat datang langsung dari dadanya seperti guntur. Dengan keras kekosongan di belakangnya meledak dan ledakan sonik terdengar. Baru kemudian dia menstabilkan tubuhnya. Apa? Qingchen pun menoleh dan boom. Di bawah tatapan Qingchen, seteguk darah tiba-tiba muncrat dari sudut mulut Mo Yun-gubo. Ekspresi ngeri dan malu dan dia terus batuk. Tuan, Sage Agung Yilong telah melarikan diri, kata Saroye. Dia meraung cemas. Saroye suaranya terdengar dari samping. Hah, bisakah dia lari di depan kaisar ini, kata Qingchen dengan terkekeh. Qingchen tidak terburu-buru sama sekali, bahkan tanpa melihat. Qingchen hanya memasukkan tangan kanannya ke dalam kekosongan di belakang punggungnya dan boom! Sebuah kekuatan luar angkasa yang tak terlihat berdesir. Kekuatan luar angkasa ini mengabaikan formasi luar angkasa kota Nanyuan dan dalam sekejap ia menangkap Sage Agung Yilong yang telah melarikan diri ke dalam kehampaan di kejauhan dan lalu tiba-tiba muncul di tangan Qingchen seolah-olah anak ayam diambil kembali. Tidak! Sage Agung Yilong yang melarikan diri dengan panik, akan tetapi dia menemukan bahwa dirinya tiba-tiba kembali lagi ke kota Nanyuan. Dia buru-buru berkata dengan panik, saudaraku, tidak, kakak laki-lakiku, jika kamu membunuhku, maka kakak laki-lakiku pasti akan... Boom! Namun Qingchen menekan jarinya dengan ringan. Sebelum Sage Agung Yilong bisa berbicara, Qingchen menghabisi Sage Agung Yilong dan Sage Agung Yilong hancur berkeping-keping dalam sekejap dan dia berubah menjadi abu. Setelah menghabisi Sage Agung Yilong, Qingchen berkata, Sage Agung Yilong, kamu bilang bahwa kakak tertuamu sangat mencintaimu, tetapi bahkan kakak tertuamu itu tidak menyimpan klon spiritual di tubuhmu, kata Qingchen. Dia tampak menghina.
Seketika adegan ini pun mengejutkan Swelly dan yang lainnya, bahkan Mo Yun Gubo di kejauhan tiba-tiba berubah warna.